Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Meski menuai kritik, evaluasi, bahkan berbagai polemik di media sosial, pemerintah memutuskan program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Lalu muncul satu pertanyaan yang ramai diperbincangkan. Sebenarnya, program ini dipertahankan untuk siapa? Apakah demi anak-anak Indonesia? Demi memenuhi janji politik? Atau ada alasan lain yang lebih besar? Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Prabowo menekankan tetap menjadikan MBG sebagai program prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Prabowo menyatakan lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk memberi makan rakyat daripada uangnya dikorupsi. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Selain dampak sosial, Prabowo menekankan program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan. Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Prabowo mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program. Namun, pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban. Ada lebih 1.000 dapur yang sudah kita tutup, ungkapnya. Presiden juga menegaskan pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. Uang kita ada, tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran, tegas Prabowo. Uang kita ada. MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier. Antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur. Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya, jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup. Uang kita ada, tinggal diorganisir. Namun, para pengkritik memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mempertanyakan apakah anggaran yang sangat besar sudah digunakan secara efektif. Mereka juga meminta agar pengawasan diperkuat, kualitas makanan dijaga, dan pelaksanaan dievaluasi secara transparan. Artinya, perdebatan ini bukan hanya tentang setuju atau tidak setuju terhadap MBG, tetapi juga tentang bagaimana program tersebut dijalankan. Jika tujuan akhirnya adalah meningkatkan gizi anak, maka pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah program dilanjutkan, tetapi juga apakah program itu benar-benar memberikan manfaat sesuai yang dijanjikan?
Jadi menurut kamu, mengapa pemerintah tetap melanjutkan MBG? Apakah karena manfaat jangka panjangnya, karena komitmen terhadap program prioritas, atau ada alasan lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar.